saya hadir loh di berbagai misa ya, sebagai bentuk, karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kalau misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya itu menangis Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Sholatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Berjumpa lagi dengan channel Hasika Wafa. Sebelumnya kami ucapkan banyak terima kasih dan kami doakan, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kesehatan dan menjauhkan kita dari segala musibah dan bencana. Amin ya robbal alamin. Pada video kali ini, channel Hasika Wafa akan kembali membahas pernyataan Profesor Musdah Mulia, bahwa dirinya bukan hanya mengucapkan selamat Natal, tetapi juga turut merayakan Hari Raya Natal hingga merasakan kehadiran Tuhan. Jejak digital Profesor Siti Musdah Mulia diketahui banyak membuat pernyataan yang kontroversial di media sosial, terkait dengan agama Islam. Dalam lanjutan podcast di channel YouTube Samuel Chris, Profesor Musdah Mulia itu menyampaikan, bahwa dirinya merasa heran kepada orang Islam yang melarang untuk mengucapkan Hari Raya Natal kepada umat Kristiani. Musdah bahkan merasa heran, apakah orang-orang tersebut tidak merasakan kebahagiaan lahirnya seorang nabi. Profesor Musdah dalam keterangannya juga menyatakan, dirinya bukan hanya mengucapkan Hari Raya Natal kepada umat Kristiani, namun turut terlibat dalam kegiatan misa saat perayaan Natal. Musdah Mulia bahkan merasakan kehadiran Tuhan saat acara misa, hingga membuat dirinya menangis saat mendengarkan khutbah yang disampaikan pendeta dalam acara tersebut. Dirinya bahkan mengaku menggunakan pakaian biarawati, saat mengikuti proses perayaan Natal. Berikut kita simak video tersebut. Oke, berarti kalau ada yang di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang melarang orang untuk mengucapkan Hari Natal, waduh, karena kan kita di bulan Natal ya Bu, mengucapkan apa? Dilarang. Nggak lama lagi nih, penuh lagi nih apa namanya WA kita ya, dengan TikTok lah segala macam. Aduh, betul-betul saya pikir orang seperti ini kenapa ya kok hanya apa dia nggak merasa bahagia dengan kehadiran orang lain gitu ya. Kalau saya melihat hari Natal, saya bergembira, saya bahkan hadir di berbagai prosesi Natal ya. Apalagi kalau saya sedang berada di luar negeri kan, daripada saya tinggal di hotel sendirian, saya hadir loh di berbagai misa ya, sebagai bentuk, karena kalau saya hadir di berbagai misa, saya merasakan kehadiran Tuhan ya di dalam diri saya, dan spiritualitas saya juga semakin menguat. Kalau misalnya pendetanya itu sedang, atau romonya itu sedang berkhotbah tentang hal-hal yang menyedihkan, saya itu menangis bahkan kadang-kadang orang bingung ya, lihat kok saya bisa menangis ya, karena spiritualitas itu satu. Bagaimana hati kita itu bisa terenyuh dengan cerita-cerita penderitaan sesama manusia, dan kalau pengkhotbahnya itu bicara hal-hal yang lucu-lucu atau yang menggembirakan, saya juga tertawa terbahak-bahak. Jadi apa bedanya dengan yang lain, kira-kira begitu ya. Syariat kita bisa berbeda, tetapi iman kita itu hanyalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Meskipun Allah itu disebut dengan berbagai nama ya, karena saya yakin Tuhan itu hanya satu. Berarti Tuhanku dan Tuhannya orang yang lain atau agama lain itu sama dong, karena Tuhan saya percaya cuma ada satu Tuhan. Luar biasa. Berarti Ibu ke misalnya di luar negeri yang tadi menghadiri ibadah misa sambil menggunakan jilbab karena juga. saya memodifikasinya seperti seorang biarawati. Jadi kalau saya begitu masuk, kadang-kadang saya dibawa ke depan gitu, ke depan duduk. Ya saya menikmati duduk di depan, dan betul-betul saya menikmati semua khotbah itu dari awal sampai akhir. Lalu pertanyaannya, apakah saya berpindah agama? Lo nggak perlu, ngapain ya? Karena agama itu kan, kalau kita keyakinan saya sudah begitu, ya saya akan pertahankan sampai akhir hayat saya. Tetapi saya yakin bahwa keyakinan saya itu mengajarkan saya untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Dalam ajaran Islam, kita tidak diperbolehkan untuk ikut merayakan perayaan agama lain yang bernuansa kebaktian. Para ulama bahkan mengharamkan untuk mengucapkan selamat pada perayaan agama lain. Sahabat muslim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Menurut para ulama, sudah selayaknya setiap muslim harus menghormati kepercayaan atau agama lain, tanpa mencaci, mencampuri, maupun mengganggu proses ibadah mereka. Dalam hubungan sosial, umat Islam diwajibkan untuk saling tolong-menolong antar umat manusia terlepas dari agama yang mereka anut. Namun jika sudah berkaitan dengan ibadah, umat Islam menggunakan prinsip lakum dinukum waliyadin, yakni untukmu agamamu, dan untukku agamaku. Lantas, bagaimana hukum mengikuti perayaan agama lain bagi umat muslim?
Berikut penjelasan Ustadz Adi Hidayat dan Ustadz Khalid Basalamah tentang hal tersebut. Ya, Quran surah kedua ayat 208 itu. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, kalau sudah muslim, ikuti ketentuan Islam secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah. Salatnya sesuai Nabi, tapi lisannya nggak sesuai Nabi, gitu kan? Pandangan matanya nggak sesuai Nabi, atau masih ikut-ikutan kepada yang lain. Termasuk maaf misalnya, Nabi dulu, Nabi Muhammad, itu yang tadi Quran surah 17 ayat 73-75 itu, kan saya belum tuntas menerangkan itu. Malam-malam datang proposal mengajukan beliau untuk ikut-ikut nyembah kan. Itu ketika turun Al-Kafirun pada pulang, tapi nggak putus asa Pak, besoknya ngajak lagi. Ketika Nabi subuh-subuh ke Hajar Aswad, ya, ke Ka'bah. Itu datang salah satunya mengatakan, Muhammad, gini, gak usah nyembah deh. Yang kayak tadi malam, hormati aja. Minimal kita saling penghormatan lah. Kamu pegang aja lah ini. Kan dulu di sekitaran kamu masih ada tuh ya, patung-patung itu. Kamu pegang aja, nggak usah disembah, nggak usah. Cuman pegang aja begini untuk menghormati kita. Itu hampir-hampir terjadi pergolakan dalam jiwa Nabi. Ya, Nabi sampai mengatakan, ini kan saya cuman megang aja. Ya kan? Dalam jiwanya itu, cuman megang aja, tidak akan berpengaruh apa-apa. Dengan seperti itu justru nanti saya akan lebih lapang ibadahnya. Tiba-tiba ketika lintasan itu ada dalam pikiran, kemudian sebelum itu terjadi, dan ini sifat maksum. Maksum itu dijaga dari berbuat salah. Turunlah wahyu di Quran surah 17 ayat 73 sampai 75 itu. Wa in kadu la yaftinunnaka 'anil ladzi auhayna ilaika ghairah. Hampir-hampir ya, ada orang yang bisa memplesetkan engkau untuk berpaling dari tuntunan wahyu kami. Itu hampir-hampir sampai kemudian turun ayat itu. Sampai mengatakan jangan sampai tersentuh, kalau itu kejadian akan ditimpakan dhi'fal hayati wa dhi'fal mamat. Untuk melayat keluarga yang meninggal atau untuk menghadiri acara pernikahan ritual dalam agama dan kepercayaan mereka, Yahudi dan Kristen. Saya jelaskan dulu begini Bapak Ibu sekalian, kita punya syariat yang mengatur ya. Apapun yang berhubungan dengan kebaikan, sebenarnya agama Islam perintahkan. Tapi Islam punya batasan-batasan. Misal gini, boleh nggak saya berbakti dengan ibu ayah saya yang Nasrani atau Yahudi? Atau Hindu atau Buddha? Atau ateis? Boleh nggak saya berbakti pada kedua orang tua saya? Jawabannya bukan cuma boleh, harus. Bakti. Tetap harus berbakti pada kedua orang tua. Santun sama mereka, penuhi kebutuhannya, mendoakan supaya dapat hidayah. Memang begitu Allah suruh. Ya? Boleh nggak saya silaturahim dengan keluarga saya non-muslim? Boleh. Malah dianjurkan. Datang kalau diundang, ya. Kalau dia lagi sakit kita jenguk, dia lagi butuh kita bantu. Kata Nabi SAW, khairun nasi anfa'um linnas. Orang muslim yang paling baik, orang muslim yang paling banyak manfaatnya bagi manusia yang lain, gitu kan? Itu jadi dibolehkan. Boleh nggak saya berteman sama non-muslim? Boleh nggak saya berbisnis, partner bisnis sama orang muslim? Boleh semua, tidak ada larangan. Cuman ada poin yang diingatkan. Kecuali dalam ibadah mereka. Itu penting, dalam ibadah. Jadi kalau ibadah misalnya, teman-teman kita minta, ayo kita nyumbang, sebarin Injil, sumbang duit. Memang kita nggak ikut di situ. Karena memang itu ritual mereka. Jangan ikut-ikutan dalam ritual. Khusus dalam ritual, Allah bilang, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya ajaran, kami punya ajaran. Sudah, masing-masing. Tapi yang lain, muamalah, bakti sama orang tua, bantu orang, jenguk sama orang sakit, segala macam bantu. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua dan menambah tingkat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.